adalah umat Tuhan yang berkemenangan dari setiap aspek hidupmu. Dalam setiap aspek hidupmu, engkau tidak akan pernah kalah lagi, tapi engkau akan menjadi orang yang berkemenangan. Haleluya. Jesus. Biarlah pekerjaan firman dan roh selalu tercurah, selalu terjadi dalam hidup mereka, sehingga mereka alami kecenderungan hati mereka selalu tertuju pada kebenaran, selalu mengejar kehidupan yang memperkenan hati Tuhan. Aku deklarasikan atasmu jemaat, masanya telah tiba. Kecenderungan hatimu selalu tertuju hanya pada kebenaran. Niat yang kau miliki adalah membangun kehidupan yang selalu memperkenan hati Tuhan. Terjadilah. Dalam penyembahan pagi hari ini saya merasakan bagaimana ada lingkupan hadirat Tuhan yang luar biasa, yang berasa seperti kabut yang menyelimuti. Ya, dan kembali Tuhan mengingatkan firman tadi malam bahwa aku mengenal siapa milik kepunyaanku. Dari awal tahun ini, khususnya berkaitan dengan keberadaan saya di QCA, saya bisa melihat ada banyak tantangan yang akan dihadapi, khususnya ketika kita membawa sebuah kegerakan untuk mengalami perubahan, membawa perubahan di dalam dunia pendidikan. Nah, tapi melihat tantangan-tantangan yang ada, saya apalagi dengan apa yang Tuhan sampaikan bahwa aku mengenal siapa milik kepunyaanku. Ada suatu semangat yang baru, passion yang baru yang tumbuh di dalam hati saya, bahwa apapun tantangan yang akan datang akan bisa saya taklukkan bersama dengan Tuhan. Ternyata pesan yang disampaikan oleh Pastor Stephen pagi hari ini itu juga sangat mengkonfirmasi bahwa keberadaan kita itu sangat dipengaruhi oleh kecenderungan hati yang kita miliki. Ketika saya berusaha untuk mengkorelasikan apa yang saya terima tentang Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya, dan juga membangun kecenderungan hati yang sesuai dengan kebenaran, mencintai kebenaran, saya jadi bisa sungguh-sungguh melihat ada banyak pekerjaan besar di depan sana yang akan bisa saya lakukan bersama dengan Tuhan. Ada semangat yang baru, spirit yang baru, passion yang menyala-nyala, yang membawa saya bisa melihat setiap tantangan yang pasti akan datang. Tapi ketika saya punya sudut pandang yang berbeda, saya memiliki konsep pikir yang berbeda, maka apa yang menjadi ketakutan-ketakutan saya selama ini, tapi Tuhan berkata, aku akan membuat engkau tertawa melihat hari esok. Pastikan kecenderungan hati yang saudara miliki terus tertuju kepada kebenaran. Come on. Karena keberadaan kita, katakan keberadaan kita akan mempengaruhi kondisi keadaan lingkungan yang ada di sekitar kita. Mengapa dunia ini sepertinya semakin jahat? Karena ada banyak orang yang kecenderungan hatinya semakin jahat. Tapi ketika ada sekelompok orang yang alami jamahan Tuhan, ada sekelompok orang yang hatinya berbeda, hatinya berubah, mulai tertuju kepada kebenaran. Kerinduan hatinya adalah melakukan apa yang benar, menyukakan hati Tuhan. Saya percaya ketika kelompok orang ini mulai dimunculkan Tuhan, saat itulah dunia akan mulai alami perubahan. Mengapa dunia sepertinya tidak berubah? Karena orang-orang yang seharusnya melakukan apa yang benar belum muncul. Tapi saya percaya Tuhan sedang terus mempersiapkan kita. Oh come on. Katakan, aku percaya Tuhan sedang terus mempersiapkan hidupku di sini, di gereja lokal BCC ini, dengan satu tujuan. Aku dapat dimunculkan sebagai orang yang berbeda. Ketika saudara dimunculkan oleh Tuhan, saat itulah saya percaya perubahan dan pemulihan segala sesuatu akan mulai terjadi. Apa yang terjadi di sekeliling kita sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang berkiprah di sana. Kalau saudara tidak pernah memunculkan dirimu dan melakukan sesuatu, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Tapi kita tidak akan mencoba membuat hal baik sendirian. Kita akan bertindak bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Itu sebabnya kehidupan pribadi yang selama ini kita jalani
harus mulai dikubur. Dan kita mulai mengambil kehidupan korporat. Karena pelayanan akhir zaman bukan lagi pelayanan individual. Pelayanan akhir zaman selalu bicara tentang pelayanan tubuh Kristus. Katakan, pelayanan akhir zaman selalu berbicara tentang pelayanan tubuh Kristus. Tapi kita tidak akan pernah bisa menjadi satu tubuh Kristus kalau masing-masing saudara punya kecenderungan hati yang berbeda. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, seringkali disebabkan karena pengambilan keputusan kita. Kita ambil keputusan keliru, efek buruk menanti kita. Kita ambil keputusan akurat, berkat menunggu kita. Nah, tapi pengambilan keputusan itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai hidup yang kita miliki. Saya review kehidupan saya gitu kan. Mungkin dari dulu-dulu gitu. Kenapa kok ada orang-orang yang jalan hidupnya kemana-mana, bukan Tuhan yang bawa sih. Ya terus saya kok bisa ada di tempat ini gitu. Dan saya percaya itu karena kecenderungan hati sih. Kecenderungan hati kita yang tertuju pada kebenaran itu yang akan terus membawa kita sampai ada di tempat ini, sampai ada di BCC ini, ketemu Pastor Stephen, Pastor Eli, ketemu orang-orang yang sama, yaitu jemaat BCC, orang-orang yang se-DNA. Alasan kenapa saudara seringkali masih bisa dengan mudah jadi down, punya tekanan hidup yang berat, emosimu terganggu. Padahal saudara sering alami, sering doa, hatimu biar tertuju hanya kepada kebenaran. Penyebabnya bukan pada hati, penyebabnya pada pikiran. Masih ada konsep pikir yang tidak akurat, yang belum diselaraskan dengan firman. Itu sebabnya setiap kali saudara sudah berjalan dengan kecenderungan hati yang tertuju kepada kebenaran, tapi engkau masih down. Di saat engkau down, ingatlah, penyebabnya tidak lain adalah karena ada konsep pikirmu yang keliru. Itu sebabnya saudara harus terus mengaktifasi pekerjaan firman dan roh untuk mengekspos, untuk menyingkapkan konsep pikir salah yang masih kita miliki. Nah, pikiran saudara ini kayak supervisor. Ini yang korup nih di sini nih. Konsep pikirmu yang belum akurat itu yang jadi sumber masalah. Kok saudara mau berdoa dengan akal budi? Ya nggak masuk lah. Apa yang harus kau lakukan? Biar rohmu yang terus berkata-kata langsung dengan Bapa di sorga. Kalau orang lihat gitu kan, kayaknya kehidupannya mungkin biasa-biasa aja gitu ya. Kayaknya mungkin udah enak apa segala macam. Tapi sebenarnya saya dan suami itu ada pergumulan khusus, yaitu pergumulan tersendiri gitu. Dan tapi saya percaya janji Tuhan yang sekali lagi Tuhan itu sutradara terbaik gitu. Saya sendiri juga pernah mengalami hal-hal yang nggak enak gitu kan. Tapi ketika Tuhan menyatakan firman-Nya dan ketika kita menjalani itu semua gitu kan, oh ternyata hal yang nggak enak itu mendatangkan kebaikan gitu. Jadi Tuhan nggak pernah mempermalukan kita gitu ya. Nah saya percaya juga pergumulan kita saat ini pasti akan ada kemenangan, Itu pasti pernah merasa sendiri. Tapi memang ya saya ngerasa banget sih, maksudnya waktu sejak ketemu keluarga BCC gitu ya, saya melihat memang ya saya nggak gila sendirian gitu. Ternyata ada orang-orang yang ternyata cinta Tuhan, cinta kebenaran sama kayak saya gitu, sama gilanya istilahnya gitu. Jadi saya nggak merasa sendiri lagi gitu. Kalau saudara membangun konsep pikirmu selaras dengan firman, tanpa saudara sadari, kehidupan sehari-hari yang engkau jalani akan selalu memanifestasikan apa yang kau yakini. Bapa di sorga, aku minta ubahkan kecenderungan hatiku untuk selalu tertuju pada kebenaran. Ubah kecenderungan hatiku untuk selalu membangun hidup yang memperkenan hati Tuhan. Bangun nilai-nilai hidupku selaras dengan firman-Mu, sehingga keputusan apapun yang aku buat dalam hidup sehari-hari selalu selaras dengan firman. Aku menjadi pelaku firman.
Aku alami pekerjaan roh dan firman Tuhan selalu terjadi dalam hidupku, membawa aku menjadi para pelaku firman, karena kecenderungan hatiku selalu tertuju pada kebenaran. Kecenderungan hatiku selalu mengejar, membangun kehidupan yang memperkenan hati Tuhan, sehingga apapun nilai hidup yang aku anut, yang aku jalani, selalu menghantarkan aku membuat keputusan menjadi pelaku firman, melakukan apa yang benar, mengejar, membangun kehidupan yang memperkenan hati Tuhan. Terjadilah atasku curahkan Roh-Mu dan mampukan aku di dalam nama Yesus. Kami percaya, kami terima pekerjaan roh yang memampukan. Yang percaya katakan, oh, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Ini waktunya engkau akan bangkit dalam roh, bangkit mengatasi segala kelemahanmu, bangkit mengatasi segala keterbatasan yang kau miliki. Waktunya sudah tiba, waktunya sudah tiba, waktunya sudah tiba. Engkau bangkit dalam roh, engkau bangkit jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Saya melihat di tahun ini rentetan kemenangan besar engkau akan alami. Engkau yang terus mengalami kekalahan hari ini bersorak, sebab roh kemenangan sudah dilepaskan. Tidak ada lagi kelemahan, yang ada roh keperkasaan, yang ada roh kemenangan. Engkau bangkit jauh lebih kuat. Terjadilah di dalam nama Yesus. Aku nubuatkan engkau adalah umat Tuhan yang berkemenangan dari setiap aspek hidupmu. Dalam setiap aspek hidupmu, engkau tidak akan pernah kalah lagi, tapi engkau akan menjadi orang yang berkemenangan. Sorak-sorai, hai engkau, umat yang berbeda, umat yang berkemenangan. Haleluya, Jesus. Berapa banyak yang mengalami kemenangan? Berapa banyak yang percaya iblis telah dikalahkan dan kitalah yang menjadi pemenang? Ekspresikan lagu ini menjadi orang yang kuat, lebih kuat dari yang sebelumnya. Mau saudara? Amin. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Mungkin dulu kalau dengar soal penakluk, orang yang besar, orang yang berkuasa tuh dulu rasanya jauh sekali gitu ya. Tapi pas saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan atas kehidupan keluarga kami, atas kehidupan jemaat BCC, atas kehidupan gereja BCC ya gitu. Saya melihat itu bukan sesuatu yang mustahil lagi gitu. Itu sesuatu yang pasti akan bisa kita raih, pasti akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Saya percaya tahun 2018 ini entah apapun tantangan yang akan menghadang gitu ya, fakta yang akan menghadang, tapi saya percaya akan selalu ada sorak-sorai kemenangan, akan selalu ada kemenangan baik bagi saya maupun bagi seluruh jemaat. Lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari tujuh saudaramu, katakan kamu lebih. Sekali lagi katakan aku lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya, Yesus dahsyat. Teriakan Yesus dahsyat. Aku pemenang. Aku pemenang. Musuh telah dikalahkan.
Akulah pemenang. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Sorak-sorai, sukacita, kemenangan bagi Yesus. Haleluya.